kami dari Seon Unusa. Di sini adalah podcast pertama dari YouTube-nya Seon Unusa. Oke, sebelumnya di sini saya mau perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Shelvina Nurrozia. Saya adalah mahasiswi dari S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya mengikuti peminatan di kesehatan masyarakat, yaitu promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Oke, sebelumnya di sini kita ini mau membahas tentang podcast yang lagi marak sih sebenarnya, yaitu tentang pernikahan dini. Untuk membahas tema-tema pernikahan dini ini, kita itu perlu para ahli yang sudah paham tentang kasus-kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kami perkenalkan. Di sini ada Pak Ibad. Ya, assalamualaikum Pak Ibad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Shelvina, yang benar ya? Pak, Mbak Shelvina. Oke, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi Pak Ibad ini termasuk salah satu dosen prodi program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini Pak Ibad akan menjadi narasumber terkait dengan tema kami, yaitu pernikahan dini. Oke, sebelumnya saya berbincang terlebih dahulu dengan Pak Ibad. Pak Ibad, mungkin bagaimana kabarnya di awal tahun 2024 ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Meskipun pencapaian 2023 sama seperti pencapaian 2022. Oh iya. Sama-sama tidak tercapai. Insya Allah untuk tahun 2024 ini semoga tercapai nggih, Pak. Nggih. Lalu mungkin untuk kesibukan di awal tahun ini, Pak? Menyusun rencana strategis selama 1 tahun ke depan. Oh iya. Ya seperti biasanya, Mbak. Nyiapin soal karena mau ujian kan, sudah ujian anak-anak, kemudian rutinitas dosen seperti biasa. Oh, rutinitas dosen seperti biasa pada umumnya nggih, Pak. Nggih. Langsung saja teman-teman, di sini kita mau langsung membahas saja. Menurut Pak Ibad sendiri mungkin pernikahan dini itu menurut Pak Ibad itu definisinya seperti apa nggih, Pak? Oke, kalau menurut Mbak Shelvina, pernikahan dini itu apa? Kalau menurut saya nih Pak, remaja nih, saya memposisikan sebagai remaja ini ya Pak. Remaja akhir sama remaja akhir menuju dewasa. Jadi di sini untuk pernikahan dini menurut saya itu nikah yang kita itu sama-sama mau gitu Pak. Nikah sama-sama mau, oke. Iya, untung ada podcast ini teman-teman ya. Iya. Jadi pernikahan dini itu pernikahan yang terjadi sebelum yang diatur oleh negara. Jadi terbaru itu kalau dulu 17 kalau tidak salah, sekarang itu minimal mereka yang menikah itu umurnya adalah baik laki-laki maupun pria ya, itu 19 tahun. Itu pernikahan dini namanya. Ada lagi aturan lain, aturan yang lain ya. Itu menurut BKKBN, tapi ini bukan pernikahan dini. Kalau BKKBN menyampaikan menikah itu kalau perempuan minimal 21 tahun, kalau laki-laki minimal 25 tahun. Tapi kalau kita melihat definisi pernikahan dini, maka ikut aturan yang di Spenduk. Jadi suatu kejadian pernikahan yang itu kurang dari 19 tahun. Karena 19 tahun itu adalah batas minimal ya untuk dia bisa menikah. Iya, begitu nih Pak. Karena dari umur 19 tahun itu maksudnya kayak dia itu baru selesai untuk pendidikan juga nih Pak. Ada banyak pertimbangan kenapa kemarin pemerintah menaikkan dari 17 ke 19, karena memang selain pendidikan juga faktor kesiapan baik pada si pria maupun pada wanitanya, juga berkaitan dengan pertimbangan sosial demografi juga yang ada di masyarakat kita, sehingga perlu memang ada batas menaikkan umur minimal menikah itu. Minimal menikah, oke. Nah, di sini itu banyak berita-berita beredar sih Pak terkait pernikahan dini. Salah satunya itu ada di daerah Ponorogo. Mereka itu remaja-remaja itu kayak mau ingin untuk mengajukan dirinya itu agar menikah dini. Nah, di sini tuh kita mau ambil topik
di bagian pondok pesantrennya sih Pak. Karena kan di pondok pesantren juga ada beberapa berita-berita, kalau teman-teman tahu ya bisa dicek di Google juga, berita-berita terkait pernikahan dini di pondok pesantren itu juga marak banget sih Pak untuk tahun 2023 itu. Nah, mungkin menurut Bapak sendiri faktor-faktor yang menyebabkan para santri di pondok tersebut untuk mempunyai minat menikah dini itu mungkin menurut Pak Ibad bagaimana gitu Pak? Oke, saya mau menyampaikan dulu yang Ponorogo tadi. Sebenarnya kasus yang Mbak Salvina sampaikan tadi itu tidak terjadi di Ponorogo, terjadi juga di beberapa kabupaten lain yang di Jawa Timur. Artinya sejak 2023 kemarin, tahun kemarin itu memang banyak lonjakan terjadinya pengajuan dispensasi menikah namanya. Dispensasi menikah, karena sebetulnya aturan negara itu kan tadi yang saya sampaikan harus 19 tahun. Tapi ternyata ada beberapa kasus yang itu para calon pengantin, kalau kita sebut calon pengantin tadi itu harus menikah secara sah, secara negara, secara negara, sehingga mereka melakukan dispensasi menikah. Nah, ada banyak faktor yang memang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, Mak. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan dari remaja itu sendiri. Saya dengan BKKBN pernah melakukan riset mengenai perencanaan menikah pada remaja di Jawa Timur, dan itu sebetulnya wanita lebih realistis untuk menentukan kapan dia harus menikah. Oh, jadi kebanyakan ini kalau kita berbicara pada individu ya, individu, tidak ada faktor di luar individu dulu. Kita berbicara individu. Tapi kebalik, mohon maaf. Laki-laki lebih realistis dibandingkan wanita. Itu hasil penelitian saya dengan BKKBN. Karena memang mungkin kenapa hasilnya seperti itu, ini ada dorongan dari luar. Ini yang saya sampaikan. Ini kita belum berbicara pesantren dulu, tapi sebetulnya ini juga bisa terjadi di pesantren. Yang pertama karena memang ada dukungan dari orang tua. Biasanya itu karena faktor budaya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi di situ. Biasanya remaja yang melakukan pernikahan dini itu didorong oleh orang tua untuk segera menikah karena orang tua menganggap si perempuan maupun si laki-laki ini sudah siap. Dari segi ekonomi juga. Salah satunya. Atau mungkin melepaskan, orang tua melepaskan, bahasanya apa ya? Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf ini bahasa kasarnya, adalah melepaskan beban orang tua karena mereka sudah dianggap sudah layak untuk mandiri. Sudah layak untuk mandiri. Artinya mandiri itu ya nikah. Sudah lepas dari tanggung jawab orang tua, Pak. Nah, selain itu, kalau di pondok pesantren, itu biasanya memang ada dorongan dari pengurus maupun pengasuh dari pondok pesantren itu sendiri. Betul. Nah, kalau di pondok pesantren selain ada dorongan seperti itu, selain budaya juga mungkin ada mengakar di pondok pesantren tersebut. Yang ketiga adalah santri ini harus kita bagi dua dulu ya. Ada yang mukim, ada yang tidak mukim biasanya kan begitu. Yang mukim artinya tinggal di situ. Kejadian untuk pernikahan dini sangat sulit terjadi, meskipun memang ada beberapa kasus. Tapi kalau yang tidak mukim, lah ini yang terkadang ada faktor di luar itu tadi. Jadi bisa jadi dirinya sendiri penyebabnya. Kemudian yang kedua dari dorongan Pak Yai, Ustadz Ustazah, ya, budaya mungkin yang ada di situ. Dan jangan lupa Mbak Salvina, di pondok pesantren itu jarang sekali diajarkan berkaitan dengan ilmu kesehatan. Meskipun kalau Anda ngaji di kitab kuning atau kitab-kitab yang lain memang ada ilmu fikih mengenai kesehatan. Ya. Cuman mereka tidak membahas dampak terjadinya pernikahan yang kurang dari ditentukan oleh negara. Itu yang menjadi kenapa kalau kita sangat sulit sekali untuk intervensi di pondok pesantren. Begitu nih Bapak. Jadi salah satunya itu karena mereka itu belum dapat pengetahuan yang lebih luas untuk terkait kesehatannya pernikahan dini gitu nih Bapak. Saya boleh cerita nggak, ada satu kasus yang itu sebenarnya sudah saya menebak sejak kasus ini terjadi. Iya boleh Bapak. Jadi biasanya
pondok pesantren yang identik seperti itu yang salaf gitu ya, yang Iya, salah yang Bapak. apa bukan modern, Iya, bukan betul. modern. Nah, tahun 2000 saya lupa tepatnya 15 atau 16 begitu, atau kurang dari itu 14, 15, 16. Ada salah satu anak dari pengasuh pondok pesantren modern ini di daerah Jawa Barat itu menikahkan anaknya dengan salah satu mu'alaf yang berhasil pengasuh atau yai ini mu'alafkan. Mungkin Mbak Salvina pernah mendengar ini. Iya. Waktu itu menjadi trendsetter di remaja. Saya waktu masih remaja, sekarang sudah tua. Di kalangan mahasiswa kami, teman-teman saya, waktu saya masih mahasiswa, menjadi trendsetter. Kenapa? Ada muncul gerakan baru di sosial media, lebih baik menikah daripada berpacaran. Iya, itu sempat viral juga sih Bapak waktu Oke. itu. Iya. Lebih baik menikah daripada berpacaran. Artinya daripada Anda melakukan pacaran atau melakukan aktivitas yang itu dilarang oleh Berzinah agama mungkin begitu gitu, ya, Pak. itu lebih baik menikah. Iya. Itu lebih aman kan begitu. Dan itu gerakan ini sangat masif dan itu hampir semua menggandrungi, artinya ngefans dengan yang bersangkutan tersebut. Kemudian saya waktu itu sudah bergerak dengan isu kependudukan, saya dengan teman-teman di satu UKM ini membuat satu kajian itu, dan kita sudah menebak ada dampak yang akan dihasilkan ini. Karena apa? Yang pengantinnya ini itu belum siap mentalnya, dan benar di akhir-akhir ini akhirnya mereka pisah. Iya. Dan pisahnya itu sudah kami tebak karena memang si laki tidak siap menjadi seorang ayah, meskipun si perempuannya sudah siap ya, kalau kita lihat kasus yang cerita yang beredar di masyarakat, yang laki ternyata kan tidak siap menjadi seorang ayah karena memang diceritakan begitu. Dan itu sudah terjadi. Kami sudah menebak, bukan saya, kami dengan teman-teman UKM sudah menebak bahwa nanti kedepannya seperti itu, dan benar terjadi. Karena mungkin belum siap untuk mentalnya juga nggih Bapak. Betul. Karena masih dengan umur di bawah umur juga menikahnya gitu. Menikah itu kan tidak hanya sekedar menikah, Nggih, betul Bapak. tapi menjadi seorang suami dan istri. Itu kalau belum punya anak ya. Artinya gampang nih, sampean lah sekarang sampean tidak punya beban apapun kan, artinya sampean punya aktivitas, punya kepengen yang itu menurut ego sampean sendiri, Buat diri sendiri. betul. Nggih. Tapi ketika nanti menikah, maka menjadi seorang istri sampean, maka apa yang menjadi keinginan sampean belum tentu sama dengan apa yang menjadi keinginan Suami. Itu masih dua orang loh, belum nanti kalau punya anak. Iya. Artinya kalau sudah punya anak ya berarti perannya ganda. Sampean sebagai istri juga sebagai ibu, yang laki sebagai suami juga sebagai bapak. Dan itu kalau nggak siap ya terjadi Akan banyak kasus, terjadi. betul gitu. Gitu nih Bapak. Baik, untuk selanjutnya mungkin nih Bapak terkait tadi dari cerita-cerita Pak Ibad yang pernah juga menelusuri tentang terkait pernikahan dini dari yang viral tersebut, mungkin dari pandangan Pak Ibad nih, dampak dari pernikahan dininya mereka itu mungkin menurut Pak Ibad seperti apa saja gitu Pak? Oke. Dampak dari pernikahan yang dilakukan kurang dari yang ditentukan oleh negara ya. Yeah. Kita pertama dari sisi kesehatan terlebih dahulu. Iya, kesehatan kesehatan mungkin, dulu Pak. ya. Dari sisi perempuan dulu atau Betul. laki-laki terlebih dahulu? Kalau laki-laki dampak kesehatannya tidak begitu kena, Mbak. Oh, tidak terlalu Betul. menonjol Kalau di banget kesehatan gitu ya, ya, kalau Bapak? kesehatan enggak. Malah lebih banyak ke perempuan. Oh, iya. Pertama, teman-teman perlu diketahui ya, ini juga untuk Mbak Salvina dan teman-teman yang lain. Perempuan kalau sebelum menikah itu ada banyak pemeriksaan. Bahkan Anda juga diharapkan, bukan diminta, diharapkan untuk melakukan yang namanya vaksin atau ya vaksin kalau nggak salah namanya. Vaksin, Saya lupa vaksin apa, dua atau tiga, dua vaksin. Ya, termasuk kalau vaksin ini harus berbayar, Anda harus bayar secara mandiri ke penyedia vaksin tadi. Tapi yang pasti sebelum menikah ada pemeriksaan di puskesmas, yang itu wajib. Nah, ketika Anda menikah dini atau menikah tidak sesuai dengan ini tadi, maka dampak di perempuan apa? Alat reproduksinya masih belum siap. Resiko kedepannya memungkinkan salah satunya terjadi kanker serviks. Oke. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jauh kalau kanker serviks masih nanti. Iya. Yang kedua, dalam waktu dekat
alat reproduksi semen belum siap, kandungan juga masih belum begitu siap, ketika Anda nanti punya anak contohnya, bukan punya anak dulu deh, hamil dulu. Resiko keguguran juga ada di situ. Iya. Karena mungkin hamil muda itu nggih. Betul. Oke, keguguran. Kemudian yang selanjutnya pada saat proses persalinan itu juga bisa memungkinkan berpeluang untuk menghasilkan anak yang kurang gizi. Oh, anak kurang gizi. Mungkin seperti kayak stunting gitu nggih. Boleh salah satu seperti itu. Oh, salah atau satunya berat badan stunting. bayi BBLR. lahir rendah. Nggih. Nah, itu juga memungkinkan seperti itu. Itu dampak jangka pendeknya. Kasihan anaknya sebetulnya. Iya. Apalagi kalau kita berbicara ini pada aspek kesehatannya, ini didukung juga pada aspek ekonomi. Kalau pada pernikahan dini, biasanya laki-laki masih belum siap untuk punya ekonomi yang stabil. Bukan, kita belum tidak berbicara kaya harus kaya dan sebagainya, enggak. Iya. Nah, stabil minimal. Stabil ini artinya apa? Ketika Anda nanti sampai nih misal hamil, maka suami Anda wajib untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nafkah itu banyak nanti. Gizi pada sampean, kenapa? Ada 2 orang di situ, sampean dan si janinnya. Iya. Nah, biasanya karena memang mereka masih belum stabil ekonominya, maka akses untuk memberikan pangan yang bergizi pada ibu hamil juga tidak ada. Ya, itu makanya kenapa ini berkaitan sebetulnya pada aspek yang lain. Ini aspek ekonomi. Kemudian bukan berarti Pak saya masih ada menemukan Pak muda kaya. Ya ada memang. Muda kurang dari 20 tahun kaya ada. Cuman dari sekian ini berapa persen sih yang kaya? Iya, gitu betul. Ya. Itu jangan ya sama kayak itu tadi lah. Menikah dibandingkan berpacaran. Yang sekian banyak ini yang berpacaran berapa orang sih sebetulnya? Kok pakai ada gerakan harus menikah dulu daripada berpacaran? Iya. Pada remaja nih kasusnya yang mana? Oke, balik ke tadi dampak kesehatan sudah, dampak ekonomi sudah. Kemudian yang ketiga pada kalau saya bilang mungkin psikologis ya, atau keharmonisan antara laki dengan perempuan atau suami dengan istri tadi. Rumah tangga. Mereka yang menikah dini, sekali lagi kayak tadi, mereka masih remaja. Psikis mereka masih belum stabil. Masih belum stabil, ya. Sing siji tantrum, sing siji perlu tantrum. Iya, masih gampang goyah gitu nggih, Pak. Isine kok geger-gegeran. Iya. Kalau mereka sama-sama betul, kalau mereka sama-sama kuat mungkin ya masih aman gitu. Iya. Permasalahan adalah ketika satu tantrum gitu ya. Iya, jadi nggak ada solusinya gitu ya, Bapak. Paling gampang beginilah, remaja itu kalau lagi geger dengan pacarnya. Ini bukan berarti saya mendukung pacaran, enggak. Iya. Lagi dengan pacarnya, pasti yang dicari adalah misalnya dekat dengan seseorang, sampean geger dengan pasanganmu, misalnya begitu. Iya. Sampean mencari apa? Mungkin mencari pelampiasan, betul? Iya, mencari pelampiasan terlebih dahulu sih. Nah, itu aspek negatif yang akan bisa timbul kalau terjadi pernikahan dini. Permasalahan adalah kalau mencari pelampiasan itu dengan mencari yang lain bagaimana? Iya. Banyak tuh kasus lah anak-anak remaja lah. Iya. Ya kan bener gak? Lagi gara-gara pacare, sing kono mantan kok tambah ayu. Lah sing iko adik kelas kok nyedai. Yang lain tiba-tiba muncul dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak ada kesiapan mental, ya sudah. Itu bisa menyebabkan hal lain juga. Itu dampak terjadi. Dan mungkin bisa jadi ada banyak dampak lain yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Artinya banyak menimbulkan dampak negatifnya lah dibandingkan dengan dampak positifnya. Kalau dampak positif memang menghindarkan dari pengaruh zina, contohnya kalau berpacaran dan seterusnya. Apalagi sekarang kan lagi zamannya seperti itu. Ya itu memang dampak positifnya, tapi cuma dampak negatifnya banyak. Belum lagi kalau pengetahuan dia kurang, kurang mengenai contohnya bagaimana mengatur jarak kelahiran anak. Itu kaitannya dengan pemakaian alat kontrasepsi dan sebagainya. Kalau dia tidak paham, itu bisa jadi bumerang juga bagi pasangan suami istri tadi. Artinya dia pasti akan punya anak nercel. Nercel itu bahasa Jawanya, tapi bahasa Indonesianya berdekatan. Iya. Berdekatan dan banyak mungkin. Lah wong punya nggak ada jaraknya gitu ya, Pak. Lah yang kakaknya gitu ya, masih umur 2 tahun dia sudah punya adik. Iya. Nah, ini yang tantrum ada 3 nanti.
ibu anak pertama dan anak kedua. Anak yang kedua. Dan kalau ini bareng semua, ada muncul tuh istilah baby blues dan sebagainya. Iya. Ya, itu juga ada banyak. Yes. Gitu, Mbak. Dari segi kesehatan mental juga ya Bapak, Nah, nanti betul. terbawa juga. Mereka kan, wah saya masih punya mimpi banyak. Iya. Nikah dibatasi teman-teman. Jangan Anda anggap nikah itu Anda tetap bisa bebas. Bener tuh teman-teman, nggak boleh gitu. Kita tuh harus memikirkan terlebih dahulu untuk kesiapan menikah, gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, nggih Bapak, untuk gimana nih cara mencegah biar teman-teman yang pada masih muda ini, remaja-remaja itu biar mencegah terjadinya pernikahan dini gitu, Bapak? Gini Mas Alvina, menikah itu memang kepingin kita semua. Iya betul. Mimpi kita semua, benar nggak? Siapa sih nggak pingin menikah? Iya, apalagi punya ini apa? Mimpi menikah di gedung dengan dekorasi yang begini kan sekarang souvenirnya gitu jadi Bapak. tren itu di media sosial, benar nggak? Iya benar Ya kan? Bapak. Jadi menikah yang pasti ini harus dipahami oleh teman-teman semua adalah menikah ini memang menjadi mimpi atau tujuan teman-teman semua, itu yang pertama. Tapi dalam menuju ke jenjang pernikahan tadi itu perlu ada yang namanya perencanaan yang baik. Perencanaan contohnya apa? Teman-teman sekalian, perempuan meskipun nanti menjadi ibu rumah tangga, tapi perempuan tetap harus mendapatkan hak pendidikan yang tinggi. Oke, jadi baik laki-laki maupun perempuan, maka kedua-duanya sepantasnya memantaskan diri pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan gitu Ya. Pak. Jadi ya minimal S1 enggak apa-apa lah kuliah. Kalau memang ada akses ke S1. Jadi Anda pantaskan dulu karena semakin Anda banyak belajar artinya ya formal pun non formal, maka semakin dewasa Anda memikirkan ini nanti. Kemudian yang kedua, teman-teman juga perlu yang namanya selain tadi memantaskan dalam sisi pendidikan. Ya mungkin agama juga boleh. Kemudian yang kedua adalah Anda memantaskan menjadi seorang ibu kalau semisal perempuan dan memantaskan sebagai seorang ayah. Bagaimana sih menjadi seorang ayah menjadi seorang ibu, dengan cara apa? Ya boleh tuh sekarang banyak di media sosial muncul begituan. Iya. Ya belajar menjadi seorang ayah, Seorang ayah dan seorang ibu. Gak usah jauh-jauh. Kalau memang nggak bisa mau mengakses ke sana, belajar dari orang tua kalian masing-masing. Yang perempuan belajar masak dengan baik. Aku muncul nih di komen. Saya harap muncul nih, senang saya. Wah, berarti perempuan dibentuk menjadi juru masak di rumah. Tidak gitu. Artinya perempuan ini memang kodratnya adalah menyiapkan makanan yang baik untuk suaminya untuk anaknya dan seterusnya. Karena itu juga masuk di di agama juga kan kalau nggak salah. Perempuannya menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya, dia akan mendapat pahala dan seterusnya. Lah, ini yang saya maksud. Meskipun nantinya kita dorong laki-laki untuk membantu juga di dapur. Juga termasuk si pria belajar pada ayahnya bagaimana menjadi seorang suami dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ini sudah disiapkan, ketika Anda menemukan pasangan, perlu melakukan pencocokan dengan pasangan Anda. Bukan berarti harus dengan pacaran, enggak. Ya Anda mengenal visi misi sampean apa sih, visi misi sampean ke saya apa, dan seterusnya. Jadi kita menemukan satu kesamaan yang sama, meskipun sebetulnya antar dua orang ini nggak bisa sama. Dua orang ini sama-sama orang yang berbeda dan harus ya menemukan satu hal yang sama dan kesepakatan yang sama. Artinya apa? Kesepakatan begini, sampean punya kepingin apa, ya laki punya kepingin apa. Iya. Kan berbeda, ada ego yang diturunkan di situ sehingga menemukan satu tujuan yang sama. Termasuk nanti bagaimana berapa punya anak, apakah punya anaknya langsung atau masih ditunda dan seterusnya. Itu juga nanti harus perlu difikirkan dengan pasangan. Kemudian yang kedua, selain mengenal itu tadi, mengenal bukan visi ya, rencana dia nanti setelah misal kalau dia masih harapannya jangan mengenal pada saat kuliah ya. Ya itu masih putus nyambung jangan. Tapi nanti pasca kuliah saja, karena itu sudah waktunya dia harus bekerja. Lah, kita tanya teman-teman cari pasangan yang perempuan nih, jangan menuntut yang laki harus punya pekerjaan yang gede, punya gaji yang besar, 2 digit dan seterusnya. Nah, yang penting laki-lakinya punya visi yang jelas. Dia mau bekerja
bekerja di bidang apa atau bekerja di mana dan seterusnya. Nanti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu bagaimana dan seterusnya. Kalau itu menurut perempuan sudah cukup dan cocok, ya sudah enggak apa-apa. Oh, iya. Jadi kayak harus saling melengkapi juga gitu Pak. Iya, ya betul memang. Ya memang kan suami istri itu saling melengkapi, Mbak. Iya. Yang satu punya kelemahan apa, yang satu punya kelemahan apa, yang satu punya keunggulan apa, yang satu punya keunggulan apa. Dua-duanya harus saling melengkapi. Memang begitu. Tapi biasanya begini, terkadang karena mereka dijodohkan begitu, contoh kayak di pondok pesantren atau di luar itu, apa namanya, dia tidak apa ya itu namanya, tidak siap dengan nanti mimpi kedepannya apa sih Anda berdua itu. Oh iya. Takutnya nanti semisal kalau tidak memenuhi ekspektasi di antara mereka berdua, ini terjadi permasalahan. Kalau terjadi permasalahan juga nanti nextnya bisa jadi konflik. Kalau konflik ya Anda sudah tahu apa. Iya. Jadi itu menurut saya apa yang perlu disiapkan. Jadi yang pertama siapkan dirinya sendiri untuk pantas menjadi seorang pantasnya artinya pada bidang pendidikan agama, termasuk juga perlu belajar menjadi seorang ayah dan ibu. Ayah dan ibu juga gitu Pak. Oh, iya. Jadi di sini nih Pak ada kayak di pondok pesantren itu mungkin kebanyakan nih Pak dari saya baca-baca jurnal ataupun berita gitu ya. Di sana itu masih menerapkan kayak budaya perjodohan gitu Bapak. Ya, memang. Nah, mungkin dari Pak Ibad bisa ngasih motivasi ke teman-teman mungkin ya Pak, untuk gimana caranya biar mereka itu memikirkan lebih baik menikah terlebih dahulu atau mengejar pendidikan terlebih dahulu begitu Bapak. Kalau budaya di pesantren itu memang cukup sulit, tapi bukan berarti sulit ini tidak bisa dirubah. Pendekatannya cukup kompleks dan harus butuh waktu yang panjang. Yang pasti harapannya sebetulnya belajar terlebih dahulu sebelum menikah terlebih dahulu. Ya, belajar ini artinya teman-teman pasti punya pencapaian tersendiri, punya standar tersendiri. Saya harus mencapai pada level mana pendidikan ini tadi. Tapi begini teman-teman, bukan berarti ini saya mengiyakan pernikahan dini ya. Iya Bapak. Tapi kalau memang sudah terjadi di pesantren, karena memang budaya yang cukup kuat sekali yang mengangkat di pesantren tadi, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendiskusikan pasca menikah ini dengan pasangan. Itu yang paling penting. Ya, meskipun oke lah, sekali lagi baliklah ya, saya tidak mendukung pernikahan dini, tapi karena memang budaya kita yang sangat cukup kuat sekali, ketika memang ini sudah terjadi, kalau ini sudah terjadi, maka perlu melakukan diskusi antara suami dengan istri tadi. Karena sekali lagi menikah itu bukan pada saat menikahnya, tapi pasca menikah mereka harus ngapain, dan itu harus perlu didiskusikan. Itu tadi, sampean kepengin apa sih 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya di antara mereka berdua. Nah, kalau sudah tahu kepinginnya apa, sudah muncul kepingin bersama seperti apa yang harus dilakukan. Contohnya kalau punya anak, misal pengen punya anak nanti saja, berarti Anda harus menggunakan alat kontrasepsi di situ. Ada pengaturan ada penggunaan alat kontrasepsi, contohnya pakai tradisional maupun modern, tapi disarankan modern, jangan tradisional. Kemudian kalau misal biasanya kalau di pondok itu mereka yang dijodohkan itu biasanya diminta untuk kembali lagi ke pondok untuk menjadi abdi pondok begini namanya saya lupa. Nah, itu juga antara dua orang ini juga harus tahu menjadi abdi pondok ini mendapatkan fasilitas seperti apa, pendapatannya bagaimana dan seterusnya. Ini juga harus meskipun kita tahu di pondok pesantren ini diajarkan budaya nerima. Benar nggak? Budaya nerima. Cuman kan kedepannya ini permasalahannya adalah kalau dia masih tinggal di lingkungan pondok masih terjamin. Tapi ketika pasangan ini sudah keluar dari lingkungan pondok, maka dia harus struggle dengan mandiri permintaan gitu, atau apa ya? Tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya menyekolahkan anak, kemudian akses kesehatannya bagaimana dan seterusnya. Itu juga perlu difikirkan. Nah, itu yang saya maksudkan, kalau memang sudah terjadi ya perlu ada diskusi itu antara dua orang itu. Tapi kalau masih belum terjadi, itu yang saya sampaikan, perlu lebih baik belajar lebih dahulu sebelum menikah. Nah, belajar ini sekali lagi ada taraf pencapaian sesuai dengan masing-masing individu. Nah, harapannya ya
sesuai dengan tuntutan zaman sih. Karena sekarang S1 aja katanya ijazah nggak kanggu, apalagi di bawah itu kan begitu Iya, Mbak. betul Bapak. Iya, mungkin untuk terakhir nih Pak, mungkin Pak Ibad ada kata-kata atau kalimat untuk teman-teman di luar sana, remaja-remaja, untuk bisa terkait pembahasan pernikahan dini ini mungkin Pak. Pertama, ini kata-kata terakhir, kata-kata penutup untuk Iya, podcast penutup kita kali untuk ini. podcast supaya teman-teman di sana juga bisa termotivasi gitu Pak, Oke. untuk memberhentikan pernikahan dini ini gitu Pak. Oke, teman-teman sekalian, ketika Anda menginginkan pasangan sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka Anda juga perlu memantaskan sesuai dengan apa yang Anda inginkan di pasangan Anda. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah Anda harus terus belajar, harus terus menyiapkan diri sampai nantinya waktu yang tepat untuk Anda menikah. Nah, waktu yang tepat ini kalau bisa disarankan sesuai dengan negara yang 19 tahun tadi. Tapi kalau bisa sesuai dengan BKKBN saja. Wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun minimal. Gitu. Jadi kalau kata orang dulu kan, nek sampean pingin pasangan sing ahli agama, sampean kudu menjadi ahli agama juga. Nah, itu yang saya maksud. Iya, mungkin ada banyak kalimat yang jodohmu itu cerminanmu juga. Betul. Gitu nggih Bapak. Betul Mbak Selvina. Iya. Katanya siap anak ini ya. Jadi mungkin itu saja sih Bapak terkait topik pernikahan dini ini. Tadi juga udah banyak banget dijelaskan ya teman-teman terkait topik pernikahan dini ini, juga ada cara pencegahannya, terus ada dampaknya juga dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan juga sisi kesehatan mentalnya juga sih ya Pak tadi. Nah itu, jadi mungkin nanti teman-teman bisa explore lagi terkait pengetahuan pernikahan dini. Mungkin itu saja sih Bapak dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah. Saya juga terima kasih sudah percaya dengan saya. Iya. Jadi Karena ini berarti pembuka saya ini ya. Iya, pembuka di YouTube Seon ini Bapak, karena kita pertama kali podcast Oke, gitu. terima Bapak. kasih Iya. Mbak Selvina dan teman-teman dari Promkes Unusa. Iya, terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.